Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Ya, para hadirin, para tamu undangan yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman para aktivis atau ulama yang hadir, alhamdulillah. LP Ma'arif itu pada pokoknya bahwa gagasan untuk mendirikan lembaga pendidikan Ma'arif ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengkonsolidasikan sejumlah lembaga pendidikan yang diinisiasi oleh pribadi-pribadi di lingkungan Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Ya, mungkin tahun 1929 belum terlalu banyak sebetulnya lembaga pendidikan di lingkungan NU selain pesantren, ya. Saya kira pada waktu itu yang dimaksud dengan lembaga pendidikan yang lebih formal adalah model pembelajaran dengan sistem kelas. Kalau dalam tradisi pesantren yang mula-mula, pembelajaran itu ya sifatnya pribadi oleh seorang kiai kepada setiap santrinya, dan pembelajaran pengetahuan dilakukan dengan cara membahas, ya, kitab-kitab atau buku-buku tertentu yang diasumsikan mencerminkan tingkat pengetahuan dari santri dari satu kitab ke kitab yang lainnya, tanpa ada misalnya sistem pembagian kelas-kelas seperti yang dikenal dalam sekolah-sekolah formal. Nah, baru pada awal abad ke-19, salah satu inisiator paling awal adalah sebetulnya Kiai Abdul Wahid Hashim sendiri, yang juga inisiator, salah seorang inisiator didirikannya LP Ma'arif ini. Jadi di Tebuireng pada waktu itu yang mula-mula atas inisiasi ide dari Kiai Abdul Wahid untuk mendirikan madrasah dengan sistem kelas. Nah, tahun 2009 mungkin belum banyak, tapi jelas sudah ada sejumlah sekolah yang diinisiasi oleh pribadi-pribadi, kebanyakan dari kalangan pesantren pada waktu itu. Nah, dari situ muncul kesadaran tentang perlunya membangun satu wahana untuk mengkonsolidasikan sekian lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah itu ke dalam satu sistem bersama. Maka didirikanlah LP Ma'arif ini. Sekarang sudah 96 tahun usianya, yang paling bisa ditandai dari perjalanan 96 tahun ini adalah berkembang pesatnya jumlah
sekolah-sekolah layanan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama sehingga mencapai jumlah yang luar biasa besar. Terakhir saya mendapatkan informasi bahwa ada lebih dari 14.000 sekolah madrasah. Sekarang berapa datanya? Sekarang sudah 21.000 sekolah madrasah di lingkungan Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. 21.000. Ini bukan main. Saya tidak tahu kalau sekolah dan madrasah di bawah pengelolaan pemerintah, artinya sekolah-sekolah negeri, madrasah negeri itu ada berapa, saya tidak tahu. 4.500 madrasah negeri, sekolah nggak tahu. Nah ini padahal 21.000 di lingkungan NU itu sebagian besar madrasah kan. Jadi yang negeri aja cuma 4.000 yang madrasah itu. Nah, di lingkungan NU ada 21.000, ini Masya Allah. Nah 21.000 sekolah dan madrasah ini tentu bukan arena pergulatan yang mudah dan bukan beban tanggung jawab yang ringan. Pasti ada banyak sekali persoalan yang berkembang di dalam pertumbuhan 21.000 sekolah dan madrasah itu. Ada banyak masalah, ada banyak kebutuhan, ada banyak kesulitan, banyak tantangan dan lain sebagainya, memang luar biasa. Nah, maka sebetulnya visi didirikannya LP Ma'arif ini akan terus relevan sampai sekarang, yaitu visi membangun satu sistem sebagai wahana untuk mengkonsolidasikan sekian banyak unit layanan pendidikan berupa sekolah dan madrasah di lingkungan Nahdlatul Ulama ini ke dalam satu sistem bersama. Karena hanya dengan satu sistem bersama semacam itu, berbagai masalah yang muncul, berbagai kebutuhan, berbagai tantangan yang dihadapi bisa diadres secara struktural oleh organisasi, bukan oleh individu-individu. Tidak mungkin mengurus madrasah dan sekolah itu satu persatu, 21.000, tidak mungkin. Tidak mungkin juga kalau hanya pribadi-pribadi ya, mengelola sekian banyak sekolah madrasah ya, yang tersebar di berbagai daerah ini. Maka supaya semuanya bisa diurus, semuanya bisa terurus, karena mengurus ya, mengelola dan mengadres masalah-masalah yang dialami oleh madrasah-madrasah di lingkungan NU itu adalah tanggung jawab ya, bagian dari tanggung jawab organisasi NU. Di organisasi NU ini ditangkat ya, Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu dituntut ya, dituntut untuk mengelola semua, tidak cuma sebagian, tidak cuma 1-2, tapi semua 21.000 itu menjadi tanggung jawab dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk mengelola dan mengadres masalah-masalahnya. Nah, maka jelas bahwa dalam hal ini yang pertama-tama dibutuhkan adalah konsolidasi sistem, mulai dari desain tata kelola sampai dengan platform manajemen yang mumpuni dan bisa efektif menjalankan
tugas-tugas pengelolaan atas sekian banyak madrasah. Sebetulnya logika yang sama ini juga relevan dengan keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sendiri secara keseluruhan. Ma'arif aja sudah sedemikian rupa, apalagi kalau kita bicara tentang Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Nahdlatul Ulama yang dari ma'arifnya aja 21.000 sekolah madrasah. Kalau kita lihat data tentang pesantren, ada lebih 30.000 pesantren di seluruh Indonesia, ya. Belum lagi masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi dan lain sebagainya yang semuanya merupakan masalah-masalah besar dan kompleks, ya. Maka tidak mungkin apabila tokoh-tokoh atau pimpinan Nahdlatul Ulama ini hanya mengadresnya secara pribadi saja, itu tidak mungkin, ya. Pasti sebagian besar akan terlewat dan tidak terurus. Satu-satunya cara untuk bisa melaksanakan tanggung jawab Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan lebih baik adalah dengan mengkonsolidasikan struktur jam'iyahnya sedemikian rupa supaya nanti struktur jam'iyah ini bukan pribadi-pribadi orang, bukan pribadi ketua umum, pribadi Rois Am, pribadi wakil ketua umum dan lain sebagainya, tapi sistem organisasi, struktur organisasi ini yang nanti punya kemampuan untuk mengadres berbagai macam masalah yang timbul itu. Itulah sebabnya pada periode ini kita telah menetapkan bahwa konsolidasi organisasi merupakan prioritas pertama dari keseluruhan agenda organisasi kita dalam periode masa khidmah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kali ini, ya. Banyak hal yang ya mungkin sekarang ini saya sebagai ketua umum juga mendengar bahwa ada jumlah isu yang tidak terjangkau atau tidak tertangani, ya. Karena memang sekarang isu begitu banyak, ya. Apalagi percakapan publik itu menjadi semakin demokratis, bahkan mungkin cenderung liberal karena ada media sosial dan lain sebagainya itu, sehingga semua masalah ini muncul ke permukaan semua, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dan PBNU menyadari bahwa ini tidak semua bisa terjangkau, ya. Pertama-tama karena memang instrumen struktural, ya, instrumen struktural dari organisasi ini belum selesai dikonsolidasikan, masih dalam proses konsolidasi, sehingga kapasitasnya pun memang masih belum optimal. Tetapi proses sudah terjadi, sudah berlangsung. Sekarang PBNU sudah menyelesaikan keseluruhan desain tata kelola organisasi. PBNU juga sudah membangun platform untuk operasionalisasi manajemen keorganisasian dengan menggunakan platform digital yang kita sebut sebagai Digdaya itu, ya, digital data dan layanan NU, ya. Mulai dari soal surat menyurat, kepengurusan dan seterusnya. Sekarang ini juga sedang dikembangkan artificial intelligence, ya, untuk melengkapi itu. Digdaya sendiri sudah didukung dengan artificial intelligence, ya. Nah, nanti ini sedang diproses lebih lanjut sejumlah, ya, mesin artificial intelligence yang lain yang relevan untuk membantu menjalankan pengelolaan organisasi secara keseluruhan, ya. Tapi saya ingin menyampaikan ada pesan utama, ya.
saya tidak akan membebani teman-teman di Ma'arif dengan terlalu banyak tuntutan, karena saat saya tahu urusannya sudah luar biasa banyak. Saya cuma ingin menyampaikan pesan utama saja. Saya minta agar konsolidasi sistem pendidikan Nahdlatul Ulama sungguh-sungguh diselesaikan, dibangun sebaik-baiknya, diselesaikan pembentukannya sampai bisa diterapkan di seluruh lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU, di seluruh unit-unit layanan pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Nahdlatul Ulama, karena itu yang paling kita butuhkan sekarang. Begitu kita selesaikan konsolidasi sistem ini, maka masalah apapun bisa diadres oleh struktur yang sudah didesain sebagai bagian dari struktur organisasi itu untuk mengadres berbagai masalah itu dimanapun tempatnya, di daerah manapun, di unit layanan manapun, itu bisa diadres tanpa terlewat apabila sistemnya itu jadi dan konsolidasinya diselesaikan dengan baik. Mari kita niatkan semua yang kita lakukan ini sebagai lanjutan dari silsilah barokah para muassis Nahdlatul Ulama. Kita ini sebetulnya tidak dalam makom, tidak dalam posisi untuk menciptakan jejak kita sendiri. Yang kita lakukan ini adalah kelanjutan dari jejaknya para muassis Nahdlatul Ulama, barokah spiritual yang ditanamkan di dalam jejak perjuangan para muassis Nahdlatul Ulama itu. Apapun yang dihasilkan dari ikhtiar-ikhtiar kita itu juga adalah bagian tak terpisahkan dari barokahnya para muassis, ya. Jadi kalau inisiatif sampean, ikhtiar sampean ini nanti menghasilkan satu achievement tertentu, itu sebetulnya bukan sampean, jangan besar kepala gitu. Jadi itu sebetulnya adalah naungan barokah dari para muassis, karena keberadaan sampean di sini juga bagian dari ya keinginan kita semua untuk mendapatkan percikan dari barokah muassis Jamiah Nahdlatul Ulama yang raksasa ini. Terima kasih, selamat bekerja, selamat berjuang. Innallaha ma'ana wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.